Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wahyu Wardana sebagai mahasiswa Magister Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di video kali ini saya ingin melakukan wawancara terhadap pelaku UMKM, terutama untuk di bidang modifikasi. Ya, wawancara ini saya lakukan sebagai bagian dari tugas untuk mata kuliah Ekonomi Islam yang diajarkan oleh Bapak dosen Adi. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Wahyu Wardana. Di sini saya sudah bersama dengan Pak Wahyu selaku pemilik usaha dari UMM Modifikasi. Nah, untuk UMM Modifikasi sendiri ini adalah produk-produk modifikasi khusus untuk motor ya, dan ini produksi sendiri ya. Nah, Pak Wahyu, sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih terkait usaha yang dilakukan oleh Pak Wahyu sendiri. Yang pertama, Pak Wahyu melakukan usaha ini udah dari tahun berapa sih, Pak? Dari tahun 2016. 2016 ya? Nah, kalau boleh tahu cara pemasarannya dulu seperti apa nih, Pak? Pertamanya kita sih bikin sampel dulu. Setelah sampel kita foto-foto, habis itu kita promosikan di Facebook. Waktu itu belum ada Tokopedia, belum ada Bukalapak dan lain-lain. Waktu itu kita pakai Facebook. Jadi kita posting di Facebook, kita masuk ke grup motor. Dari situ baru bisa mulai berjualan di situ. Jadi kita mengenalkan produknya lewat situ. Itu juga agak lumayan itu. Kita berapa bulan itu juga belum tentu belum ada penjualan kita masih, tapi kita tetap semangat dari situ. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun ya, Pak, dan sudah merambah di Shopee, TikTok juga ya. Nah, untuk selama berjualan nih, selama menjalani usahanya, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang dikaitkan dengan perekonomian Islam, kayak misalnya menggunakan hukum jual beli yang sepadan gitu, kayak kepercayaan lah tersebut. Kalau kita sih prinsipnya apa yang kita tawarkan itu yang kita kasih. Jadi misalkan kita membuat produk itu kualitasnya kita jaga. Jadi misalkan bahkan waktu itu kita lewat pengiriman ya, misalkan ada barang yang pecah, ini kita bertanggung jawab untuk menggantinya. Nah, waktu itu belum ada misalnya yang gratis ongkir, makanya itu belum ada. Itu cuma kita masih memang benar-benar menjaga konsumen gitu. Jadi mereka kepuasan pelanggan itu yang kita jaga, dan kualitas. Berarti memang dulu kepercayaan pelanggan itu sampai sekarang masih dijaga. Kita sangat jaga. Jadi kita waktu itu juga banyak yang mengambil foto-foto kita untuk mereka di tempat lain itu kan juga banyak yang berusaha modifikasi ini. Mereka pada ngambil foto-foto kita. Nah, setelah itu mungkin ada pelanggan yang melihat itu mereka tertarik beli, tapi setelah itu produk yang dikirim tidak sesuai gitu.
komplainnya ke kita, tapi kita tanggapi positif. Dari situ dia belajar bahwasanya kepuasan pelanggan itu harus kita jaga. Jadi kita tanyakan juga itu waktu itu juga misalkan transfernya kemana, tuh atas nama rekeningnya siapa. Jadi kita bisa oh itu bukan rekening kita, rekeningnya ini yang rekomendasi. Jadi mereka pun juga kadang membuktikan tuh, misalkan tuh nggak percaya, mereka jauh-jauh datang ke sini, oh iya ternyata benar itu bukan produk kita. Dan mulai aja ada perbedaan. Berarti dari awal berbisnis sudah menerapkan jujur dan tanggung jawab ya, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, selama berbisnis pernah nggak sih kayak melakukan pinjaman ke bank atau yang berbau-bau riba gitu? Karena kan ini menyangkut tentang sumber-sumber yang bercampur dengan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, alhamdulillah Pak, kita kan prinsipnya waktu itu sama-sama saling percaya ya. Kita memang modal waktu itu nggak terlalu memberatkan kita. Jadi kadang kita mereka pesen, kan kita dari pre-order tuh dengan pesen, mereka bayar DP dulu gitu, sistemnya seperti itu. Nah, kita saling sama percaya aja. Jadi mereka barang jadi, mereka lunasin, kita kirim. Jadi nggak terlalu istilahnya nggak terlalu membebankan ke modal. Jadi kita nggak melakukan pinjaman ke mana-mana. Jadi kita akan pure modal awal segitu ya, kita kembangkan apa adanya. Jadi modal dari awal memang kepercayaan dari konsumen dulu ya, iya, untuk ngasih DP berapa sebagai modal produksi, baru nanti barang jadi dilunasi ya. Iya. Jadi tanpa unsur riba dan tanpa unsur pinjaman apapun dari bank atau dari yang lain. Iya, kita sistemnya pre-order, mereka misalkan kita janji 3 hari selesai, itu kita upload, kan namanya modifikasi, mereka pesennya tertentu, misalkan warna ataupun motif terus masuk, mungkin ada tulisan-tulisan tertentu yang mereka kita kan udah sesuai, nah itu kita foto, kita upload, kita kirim ke mereka, kita harus minta pelunasan baru kita kirim barang itu. Jadi nggak ada istilahnya untuk sampai kita harus pinjam sono sini tuh enggak. Oke. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaannya apa sih harapan dari Pak Wahyu nih untuk kedepannya nih, terutama untuk perekonomian Islam sendiri dan UMKM untuk menjadi pelopor usaha masyarakat kelas menengah gitu untuk kedepannya? Yang penting kita bisa membaca peluang. Pertama itu peluang apa yang kira-kira booming saat ini. Jadi sampai situ kita harus berani melangkah, gitu. Jangan ragu-ragu. Kita tetap aja melangkah. Untuk mencari kepercayaan itu juga nggak semudah yang kita bayangkan juga. Ini yang saya sendiri juga waktu itu sampai 3 bulan itu belum dapat penjualan, malah habis itu baru ada penjualan 1, baru kita minta testimoni, baru mereka mulai percaya. Jadi yang jelas untuk mau mulai usaha itu jangan ragu. Tambahan nih Pak, untuk satu pertanyaan terakhir, dari Pak Wahyu sendiri ada nggak sih dana yang dialokasikan sebagian kecil untuk keperluan yang berbau tentang ekonomi Islam, kayak misalnya untuk zakat atau infak, sedekah gitu? Oh, kalau itu sih kita tetap ada ya, kita sisihkan, karena kan itu ada hak orang lain juga. Jadi kita walaupun mungkin tidak sesuai dengan perhitungannya, tapi kita berusaha untuk menyisihkan hak orang lain yang di situ. Jadi kita membersihkan lah istilahnya dari bisnis kita ini. Jadi misalkan itu kita juga ada pembagiannya sendiri. Jadi kita dimudahkan, alhamdulillah dimudahkan, dan kita berbagi itu kita akan orang lain dengan sendirinya ada penambahan gitu. Nggak misalkan kadang orang ada yang kalau dikeluarkan nanti gimana cara memutar modal, terus justru dari pengeluaran itulah
memang pengeluaran yang nggak seberapa, tapi hasilnya ya alhamdulillah. Oke, baik, sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.